Di video kali ini saya akan membahas drama terpanas soal keruntuhan FTX, dampak buruk kebangkrutan FTX, sampai bagaimana masa depan token FTT, BNB, Solana, dan Aptos. Kita akan bahas itu semua, tapi setelah disclaimer yang satu ini. Isu ini dimulai dengan laporan yang dikeluarkan CoinDesk tentang aset tidak liquid yang dimiliki Alameda Research dan diproyeksikan akan mengalami kebangkrutan seperti yang dialami oleh Celsius. Selain itu juga muncul rumor yang mengatakan Sam Bankman-Fried, atau kita singkat gampangnya SBF aja, dia ada main di belakang. Main di belakang yang dimaksud ini kayak semacam SBF ini bisa gampang deket sama regulator di US, sedangkan kompetitornya itu susah banget, termasuk Binance. Tapi wajar karena pemilu sebelumnya juga, pemilu di US, SBF ini jadi salah satu donatur terbesar dengan dana sekitar 1 miliar dolar. Terus SBF juga kayak pro banget sama orang-orang yang cenderung mengekang kripto, sampai ia juga dikritik oleh komunitas kripto karena beberapa statementnya dianggap bertentangan dengan prinsip open source-nya kripto. Dari situ kemudian banyak yang tidak suka SBF. Semua itu terakumulasi menjadi besar sampai pada akhirnya pada tanggal 6 November kemarin, CZ mengumumkan akan menjual semua sisa token FTT yang ada di Binance. Dia juga menjelaskan alasannya bukan karena takut saingan sama FTX, tapi lebih ke manajemen resiko dan ingin menghindari kejadian seperti Luna kemarin. Terus akhirnya ada banyak perdebatan, termasuk dengan CEO Alameda yang mau beli token FTT-nya CZ di harga 20 dolar. Terus CZ bilang beli aja di market. Sebenarnya saya kurang suka ya dengan cara CZ yang mengatakan ingin menjual token FTT milik Binance karena menghindari kejadian seperti Luna. Kesannya token FTT jadi jelek banget, sebab CZ kan bukan orang biasa ya. Apapun pemikirannya yang dipublikasikan ke publik bisa jadi alasan orang dalam mengambil keputusan. Hasilnya orang-orang cenderung panik dan itu terbukti token FTT terjun ke bawah. Kemudian diperparah dengan banyaknya yang tarik aset dari FTX atau biasa dikenal dengan istilah Bank Run. Bank Run itu adalah suatu istilah di mana nasabah menarik dana besar-besaran dari sebuah institusi keuangan karena nasabah mempercayai bahwa institusi tersebut akan insolvent atau tidak akan beroperasi lagi pada waktu yang akan datang. Ketika banyak yang tarik aset dari FTX meminta bantuan Binance dan muncullah narasi Binance akan mengakuisisi FTX. Tapi tidak sampai 1x24 jam atau hanya sekitar 15 jam aja, kesepakatan akuisisi ini batal. Menurut saya, selain karena CZ yang terkesan keras, jika saja Alameda mampu membackup FTX ketika Bank Run, tentu dampaknya tidak seperti ini. Sayangnya, ketika aset yang dimiliki FTX tidak liquid, Alameda pun tidak mampu menjadi backupnya. Statement CEO Alameda yang mau beli FTT Binance seharga 20 dolar juga ternyata cuma gertakan doang. Ya, dari mana duitnya kan gitu? Setelah berita Binance batal akuisisi FTX, market semakin drop. Semakin BTC ditarik ke sekitar 15 ribuan. Jujur aja ya, ketika itu terjadi, saya nggak ada perasaan takut sama sekali. Justru tambah muatan, malah makin semangat gitu. Malamnya muncul angka inflasi Amerika yang turun. Akibatnya market naik dong. Mantul dong itu chart langsung yang hijau sekitar 10-30%. Paginya ngeliat berita BlockFi stop withdraw baru deh jadi kurang semangat lagi. Sebenarnya ini agak lucu buat saya sendiri, sebab ketika keluar berita FTX tidak jadi diakuisisi Binance, saya sudah terpikir efek dominonya kemungkinan besar merembet ke yang lain-lain. Mirip-mirip setelah kejatuhan Luna yang akhirnya buat Three Arrow Capital, Celsius, Voyager itu jadi bangkrut. Efek-efek itu udah kebayang sama saya sendiri. Sampai akhirnya saya nemu berita yang isinya Charles Hoskinson juga bilang kebangkrutan FTX akan menyebabkan masalah bagi seluruh industri kripto. Semua itu udah kebayang, tapi tetap aja baca BlockFi suspend withdraw itu kayak apa ya? Agak gimana gitu, agak kurang enak perasaan saya jadinya. Kesimpulannya bagaimana? FTX sudah mengajukan kebangkrutan dan SBF mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO FTX. Kebangkrutan FTX saya rasa akan berdampak buruk bagi proyek kripto yang selama ini dekat dengan FTX. Baik sebagai investor, baik sebagai mitra, kemungkinan besar beberapa minggu ke depan akan ada pengumuman-pengumuman lain tentang kebangkrutan proyek-proyek ataupun yang diinvest sama FTX dan Alameda Research. Lalu bagaimana dengan masa depan token FTT, BNB, SOL, dan Aptos?
Saya pribadi sih merasa token FTT kayaknya hampir nggak mungkin bisa ATH lagi ketika bulan nanti. Walaupun di kripto tidak ada yang tidak mungkin sih sebenarnya. Tapi buat saya, dengan semua drama yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, itu udah membuat token FTT berat banget untuk dia bisa balik ke ATH lagi. Sebab FTX-nya aja udah jatuh, udah mengajukan kebangkrutan. Mau ngapain lagi dari token ini, token FTT, selain jadi ajang spekulasi untuk scalpingan aja. Ya macam Lunsi lah sekarang, jadi ya untuk spekulasi aja. Untuk BNB, saya kemarin sempat floating loss dari sebelum wacana CZ mau jual token FTT. Ya wajar aja ya, market lagi jelek kan. Akhirnya waktu itu saya ambil keputusan untuk melakukan average down. Begitu dia mantul ke atas karena pengumuman inflasi Amerika kemarin yang merendah, langsung saya lepas 100% deh walaupun masih rugi. Kenapa? Karena sejujurnya saya ada perasaan khawatir. Buat saya gini, kripto itu sendiri sudah high risk. Ditambah lagi drama yang baru-baru ini ngebuat saya jadi kurang nyaman megang BNB agak lama ataupun untuk jangka panjang. Banyak yang bilang yang dilakukan CZ itu bagus dan didukung sama banyak komunitas kripto. Sampai BitBoy juga dukung dia lah kasarnya gitu. Tapi saya merasa perhatian akan semakin tertuju ke CZ dan Binance. Di mata banyak orang, CZ ini udah buat FTX bangkrut, bikin drama besar di industri kripto dan membuat industri ini tampak tidak sehat. Ingat, setiap ada drama seperti ini, hampir selalu yang dirugikan itu pelaku retail. Kayak kita-kita ini. Saya setuju sama Charles Hoskinson yang bilang setelah ini mungkin pengawasan dan regulator akan semakin ketat ke industri kripto. Semakin kejam dan udah pasti CEX, terutama Binance, akan jauh lebih banyak diserang. Saya tidak bilang Binance dan CZ tidak akan survive. Saya hanya merasa kurang nyaman dengan situasi begitu. Sekali lagi, kripto itu udah high risk buat saya. Ditambah lagi situasi lagi kurang kondusif kayak gini, jadi saya memilih untuk tidak memegang BNB dulu. Walaupun saya juga ngerasa BNB itu sangat bisa ke 15 juta ketika bulan nanti. Tapi bodo amat lah gitu. Toh masih megang altcoin lain juga. Yang penting saya ngerasa nyaman dulu aja. Sekarang bagaimana soal Solana dan Aptos? Saya tidak punya Aptos. Tapi kalau Solana saya punya. Tapi itu juga nggak banyak dan posisinya lagi nggak cuan. Lagi rugi gitu. Ya udahlah, mau average down juga nggak berani. Jadi saya nggak terlalu peduli sekarang keadaannya kayak gimana. Sebab setahu saya Alameda Research itu punya Aptos dan Solana. Alameda punya token Sol sebanyak 292 juta dolar yang tidak terkunci. Dia juga punya 863 juta dolar yang terkunci. Dan 41 juta dolar jadi kolateral. Ini jumlah yang sangat banyak loh menurut saya. Kemungkinan besar juga Alameda akan menjual Solana dan banyak aset lainnya lah untuk memperbaiki keadaan. Yap, tweet SBF terbaru seolah menjelaskan bahwa saat ini CZ menang, tapi tunggu dulu. Tunggu nanti maksudnya. Kayak sewaktu-waktu pasti akan dibalas. Ya wajar lah ya, temennya SBF yang rugi juga banyak cuy. Mungkin saya juga kurang suka dengan apa yang dilakukan oleh CZ ketika tweet mau jual token FTT milik Binance. Karena menurut saya itu menyebabkan drama kepanikan. Dan yang jadi korbannya itu selalu para pelaku retail kecil-kecil kayak kita-kita ini. Tapi dari yang sudah terjadi dan dari statement-statement SBF yang cenderung lebih pro dengan regulasi ketat untuk kripto dan statement yang lebih pro untuk DeFi lebih diatur sehingga membuat sifat open source kripto memudar, saya rasa CZ juga nggak salah-salah amat. Ibarat duri dalam daging, SBF mungkin emang harus dihentikan, harus dibuang gitu. BitBoy juga bilang di channel YouTube-nya, kejatuhan Luna, Three Arrow Capital, Celsius, sampai Voyager itu semua ulah SBF juga. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira FTX layak nggak bangkrut dan SBF mundur dari CEO FTX? Atau mungkin ada pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya.